Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan proses ceper shockbreaker depan di motor Vario 125. Nah, ini lagi ngetren ya untuk para kaum muda-mudi, dimana untuk shock depan biasanya pada suka diceper. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips cara melakukan proses ceper namun tidak kandas dan shockbreaker masih nyaman untuk digunakan, Kang Bro. Nah, ini sedang saya lakukan proses pembongkaran ya. Nanti setelah terlepas langsung saya jelaskan bagaimana cara melakukan proses ceper namun tidak kandas dan shock tetap nyaman. Baik Kang Bro, untuk posisi shockbreaker untuk sebelah kiri sudah saya buka ya. Nah, saya biasa menggunakan dua teknik untuk lakukan proses penceperan pada shockbreaker depan. Yang pertama, saya terkadang kalau tidak mau membongkar total seperti ini, saya cuma melakukan penambahan volume oli, Kang Bro. Biasa saya gunakan volume yang lebih banyak dari ukuran posisi standar. Kita tambahkan oli, itu bisa ya, biar nanti untuk posisi motor saat main itu tidak kandas. Nah, untuk yang teknik berikutnya saya biasa menambahkan per seruling ini, Kang Bro. Saya gunakan per yang lebih panjang, atau ini kita tambahkan dengan per yang lebih panjang lagi nanti. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini bekas per dari per utama ini yang sudah saya potong, namun bukan untuk per ini ya. Saya tidak pernah melakukan pemotongan per asli untuk melakukan proses penceperan, Kang Bro. Saya selalu mengusahakan, selalu menghindari teknik pemotongan per shocknya. Jadi biar tetap nyaman nanti ya. Nah, ini kebetulan kemarin sempat servis untuk motor yang lain dan ini potongannya masih ada. Ini nanti akan saya gunakan, saya masukkan ke sini, Kang Bro. Nah, jadi kita menambahkan per di pipa serulingan ini tujuannya supaya nanti jarak atau main travel dari as shocknya itu akan bertambah pendek. Nah, ilustrasinya seperti ini saya gambarkan, Kang Bro. Nah, ini misalkan berada di posisi dalam bottom shock ya. Nah, ini posisi dari pipa serulingnya kan seperti ini. Misalnya seperti ini gambarannya, Kang Bro. Nah, ini posisi main ke posisi arah atas seperti ini. Nah, ini kita sejajarkan dengan lubang bautnya di sini ya. Nah, ini posisi untuk mainnya kan mentok seperti ini posisinya. Nah, itu panjangnya kurang lebih. Nah, kalau misal kita tambahkan per di sini, kita tambahkan seperti ini, nanti dia akan lebih ke sini lagi. Nah, dan itu artinya untuk as shock ini, untuk jarak mainnya atau travelnya itu akan berubah menjadi lebih pendek. Nah, seperti itu maksud saya, Kang Bro, untuk melakukan penambahan per di pipa serulingan ini. Nah, ini nanti kita rapikan dulu ya, kita panasi biar dia lebih rata sedikit. Nah, ini karena kemarin pemotongannya posisi yang renggang, jadi kita panasi, nanti kita ratakan dulu biar posisinya seperti ini, lebih rapi. Dan kita samakan untuk ukuran panjang kanan kirinya. Nah, proses penceperan shockbreaker kali ini saya akan menggunakan per ini, Kang Bro, untuk kita tambahkan di pipa serulingannya. Oke, untuk volume oli nanti kita gunakan sama dengan ukuran standar, karena kita cuma main di bagian jarak as mainnya atau travelnya yang kita mainkan. Jadi dia akan main lebih pendek ya. Dan untuk posisi per shock tidak kita lakukan pemotongan, karena nanti biar tetap nyaman posisinya. Jadi kalau dipotong itu shockbreaker akan bertambah pendek, namun untuk posisi reboundnya itu pasti akan kurang. Posisi untuk saat ada tekanan itu akan terasa sangat lembek atau terlalu empuk. Nah, dan untuk posisi baliknya shock itu juga kurang ya, seperti shockbreaker mendem kalau misal kita potong untuk pernya. Oke, langsung kita kerjakan untuk
teknik yang akan saya sampaikan kali ini. Kita bakar dulu untuk bagian ujung dari per ini. Oke, selanjutnya akan kita rakit Kang Bro. Ini baru saya buka untuk yang sebelah ya. Untuk yang sebelahnya lagi itu sengaja belum saya buka Kang Bro, karena nanti saya akan menunjukkan ke kalian semua setelah saya lakukan penambahan per di pipa serulingan ini dengan yang satunya lagi tanpa diberi tambahan per ya. Nanti kita akan lihat jarak mainnya ini pasti akan berbeda Kang Bro. Untuk yang sudah saya kasih per tambahan ini pasti jarak main travelnya akan lebih pendek, dan itu saat terpasang di motor akan lebih ceper, namun tidak kandas. Oke, langsung kita pasang. Oke Kang Bro, untuk ring tembaga jangan sampai tertinggal ya, nanti bisa bocor kalau tidak ada ringnya. Nah, kita kencangkan. Sampai benar-benar kencang ya, jangan sampai bocor. Oke. Oke Kang Bro, sekarang perhatikan ya. Ini untuk posisi dari kedua sok. Saya pasang asnya di sini ya. Jadi biar panjangnya itu sama. Dan ini posisi sok pada saat turun ya, atau kita tekan masuk ke dalam semua. Dari keduanya ini terlihat untuk panjangnya sama Kang Bro ya. Panjangnya ke sini sama. Nah, sekarang kita coba pada saat pergerakan naik ke atas atau pada saat soknya itu main. Nah, ini yang sebelah kiri tadi yang sudah saya tambahkan per ya di pipa serulingannya. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Ini kalau kita lihat secara langsung ini sudah sama untuk posisi saat mendemnya ke sini. Nah, sekarang kita coba tarik untuk yang sebelah kanan dulu. Ini tanpa kita kasih per ya untuk pipa serulingannya. Oke, panjangnya sampai di sini. Dan ini yang sudah kita kasih per tambahan. Oke, sekarang kita lihat perbandingannya Kang Bro. Nah, dia akan terjadi perbedaan panjang travelnya ya, atau jarak main sok ini Kang Bro. Ya, untuk perbedaan panjangnya ya sama dengan panjangnya per yang kita tambahkan tadi Kang Bro. Ya. Nah, di sini nanti untuk posisi pemasangan per asli, posisi per asli akan lebih terlihat nongol sedikit Kang Bro. Namun jika kita masih bisa menutupnya, saya sarankan jangan dipotong untuk per aslinya. Seperti itu ya. Sekarang kita coba pasang pernya. Saya perlihatkan untuk yang kita tambahkan per di pipa serulingannya. Nah, dia nongol segini Kang Bro. Pada saat ini sudah kita tarik keluar full, sekitar 2,5 cm mungkin. Dan untuk yang satunya lagi, nah ini posisi standarnya, dia cuma nongol 1 sentian. Nah, ini sedikit lebih sulit saat kita memang akan sedikit lebih sulit saat kita akan memasang penutupnya. Namun untuk jarak yang kurang lebih sekitar 2,5 cm ini kita masih belum terlalu sulit. Kita masih bisa untuk menutup dengan tangan ya. Nah, ini untuk yang posisi standar. Nah, ini nanti saat terpasang di motor akan lebih ceper Kang Bro, tanpa kita melakukan perubahan, memotong per ataupun mengotak-atik komponen daleman dari shockbreaker ini. Oke, langsung saja kita isi oli kemudian kita rakit di motor.
Untuk yang satunya tetap akan saya pasang per tambahan di pipa serulingnya Kang Bro. Nah ini cuma sebagai pembanding saja antara yang sudah saya kasih per tambahan dengan yang belum. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah sekarang saya akan mengerjakan yang satunya lagi, nanti kita tunggu untuk hasil akhirnya. Oke Kang Bro, kita isi untuk olinya. Oke ya, kita kocok dulu biar udara dalam bottom itu naik, dan saat ditarik ke atas itu terasa berat nanti lama-lama. Itu tanda kalau udara sudah tidak ada di bottom shock Kang Bro. Oke, sekarang kita coba masukkan per. Nah, dia lebih tinggi ya. Kemudian kita ukur untuk olinya berapa mili ya. Kira-kira di sini tadi untuk ukuran standarnya sekitar 3,5 mili. Nah, kita nanti akan sesuaikan untuk olinya standar ya Kang Bro, karena ini untuk posisi per tadi kan lebih nongol. Jadi sudah untuk tekanannya, nilai tekanannya itu sudah ditambahkan dari panjangnya per yang nongol tadi Kang Bro. Karena kita lakukan proses pengganjalan di bagian pipa serulingnya. Jadi kita tidak perlu menambahkan pengganjal ataupun justru kita memotong pernya ya. Nanti akan menjadi lebih lembek dan terjadi kandas itu Kang Bro. Jadi untuk teknik penceparan shockbreaker, tekniknya seperti ini yang sudah biasa saya lakukan. Kalau misal tidak ingin menambahkan per di pipa serulingan, bisa kita lakukan dengan menambahkan volume oli. Seperti itu ya. Nah sekarang kita coba tutup, nanti kita cek di motor ya. Oke Kang Bro, untuk proses pemasangan kita masukkan dulu untuk bagian as ya. Jadi biar nanti ketinggiannya sama. Ya, kita masukkan seperti ini. Kita cek ya untuk kondisi pada saat as terpasang ini, kalau kita putar harus enteng. Putarannya harus enteng. Nah, seperti ini Kang Bro. Baru kita kencangkan untuk bagian bautnya.
Ya. 87.